Ya. Ya, baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya yang sudah login, sekitar 15 partisipan dari 21 partisipan yang ada di grup kecil pelaksanaan pelatihan City Batch 613A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan anugerahnya kepada kita semuanya, di mana pada sore hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersilaturahim walaupun dalam keadaan tidak bertatap muka secara fisik, tapi di sini menggunakan virtual ya Bapak Ibu semuanya. Adapun tujuan dari pelaksanaan pelatihan ini ya kita salah satunya adalah untuk menuntut ilmu, di mana mudah-mudahan dengan kita belajar ini banyak sekali pengalaman yang bisa kita ambil untuk mungkin nanti ya baik Bapak Ibu guru yang sedang mengajar mungkin nanti bisa diaplikasikan dalam pembelajarannya, atau mungkin Bapak Ibu guru sebagai pengawas ataupun yang lainnya mungkin bisa diaplikasikan untuk kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa bermanfaat. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, Bapak Ibu, di sini saya akan memperkenalkan para panelisnya, di mana seperti yang sudah dijelaskan oleh para instruktur kita dari pusat ataupun yang ada di Provinsi Jabar. Di sini ada 3 petugas. Yang pertama ini sebagai host, yang dimana untuk host itu saya sendiri. Saya akan memperkenalkan dengan biodata saya sendiri. Nama saya Jalaluddin. Saya tinggal di Kota Sukabumi, lahir di Kota Sukabumi juga. Kelahiran tahun 86. Saya bekerja di salah satu sekolah di Kota Sukabumi, di SMA Negeri 2 Kota Sukabumi, yang alamatnya di Jalan Karamat. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu karena di sini areanya orang Sukabumi semuanya. Saya mengajar sudah lama juga dan mengajar mata pelajaran ekonomi dan prakarya dan kewirausahaan. Untuk alamat saya tinggal di Perumahan Gading Kencana Asri yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Agus mungkin tadi ketika berbincang-bincang. Ternyata kita berdekatan ya Pak Agus, bersampingan. Kadang kita sering bertemu juga di masjid ataupun mungkin lagi bermain atau apa, tapi ya kenal-kenalnya di season seperti ini, di acara-acara seperti ini. Ya, mungkin biodata saya sebagai host, kemudian saya akan memperkenalkan untuk moderatornya. Untuk moderator sendiri nanti akan dipandu oleh Ibu Lilis Maulida. Nama lengkapnya adalah Lilis Maulida. Tadi sudah memiliki biodatanya. Tempat tanggal lahirnya Sukabumi 9 Februari 1978. Jabatannya sebagai Kepala Sekolah atau Pengelola Instansi PAUD KB Nur Fauziah. Alamat dinasnya, alamat tinggalnya Jalan Karamat, RT 02 RW 04, Kelurahan Karamat, Kecamatan Gunung Puyuh, masih satu komplek juga. Dan di Kota Sukabumi. Terus selain dari tadi host dan moderator, yang mungkin yang kita tunggu-tunggu untuk kegiatan inti dari pelatihan ini adalah presenter. Presenternya kita undang sangat jauh sekali dan mudah-mudahan ilmunya benar-benar bisa kita serap dengan sangat maksimal. Sebelum nanti akan kita dengarkan materinya, saya akan memperkenalkan dulu biodata dari presenternya. Nama lengkapnya adalah Dr. Andos Asep Yogas Kustijaman, MPD. Jabatannya sebagai Pengawas Sekolah PLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5. Tempat tanggal lahirnya Ciamis 21 Juni 1967. Alamatnya Perum Panggon Mas, Jalan Soka, nomor 6, RT 01 RW 15. Terus perguruan tinggi untuk S1-nya beliau kuliah di IKIP Bandung, jurusan PLB, spesialis tunalas, lulus tahun 1991. Terus beliau melanjutkan
pendidikannya ke jenjang lebih tinggi S2 Pascasarjana UPI Bandung, prodi Pendidikan Kebutuhan Khusus tahun 2012. Untuk rektornya Profesor Dr. Haji Sunario Katadinata MPD. Mungkin itu untuk biodata ataupun biografi para panelis, yang dimana ada 3 panelis, host, terus moderator dan presenter. Karena waktunya mungkin sudah terlalu sore, alangkah baiknya untuk kegiatan ini kita buka saja, tapi supaya kegiatan ini lebih hikmat, supaya lebih berkah, kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Ya, mudah-mudahan kegiatan yang akan kita langsungkan atau kita akan mulai berjalan sesuai dengan harapan kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, saya sebagai pemandu atau host untuk kegiatan selanjutnya, bagaimana pemaparan, bagaimana teknis, bagaimana untuk kegiatan-kegiatan intinya, saya akan serahkan kepada moderator, yaitu moderator Ibu Lilis. Saya persilahkan. Ibu Lilis, halo Ibu Lilis, gimana, sudah siap? Halo Pak, kedengaran Pak? Ya, halo, kedengaran Bu? Ya, Bu, bagus Bu. Gimana Bu Ya, Lilis? Saya serahkan ke Bu Lilis, sudah siap Bu Lilis? Sudah posisi nyaman? Sudah siap Pak? Sudah Ya. posisi nyaman duduknya? Insya Allah. Ya, insya Allah. Oke, baik Bapak Ibu, kita langsung saja untuk kegiatan pelatihan ini. Kita mulai saja, saya serahkan kegiatan selanjutnya kepada moderator. Kepada Ibu Lilis Maulida, saya serahkan kegiatan ini. Terima kasih. Mangga Ibu Lilis. Terima kasih Pak Jalal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur pada hari ini kita bisa berada di rumah, mudah-mudahan ada dalam keberkahan semuanya. Dan setelah tadi dipaparkan, disampaikan oleh Pak Jalal, hari ini bahwasannya akan ada pemaparan materi mengenai konsep dasar pendidikan inklusif. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Tutur sama Ibu juga, Bapak Anti, Ibu Wahyu, sama Ibu Reni, sama Ibu Ona, semuanya yang telah selalu semangat untuk memberikan motivasi kepada semua peserta. Selanjutnya pada kesempatan hari ini sampai 1 jam ke depan mungkin ya Pak ya, kita akan dengarkan sama-sama pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Asep Yogas, Pustijaman MPD. Beliau sebagai pengawas sekolah PLT kantor cabang dinas wilayah 5 distrik Jabar. Untuk pemaparan mengenai konsep dasar pendidikan inklusi secara lebih detailnya, kami silahkan kepada Bapak. Bapak sudah siap Pak? Insya Allah nanti saya siap. Ya. Mungkin saya persilahkan aja kepada Bapak untuk pemaparan materi. Disilahkan Pak. Baik, terima kasih Ibu Lilis dan Pak Jalal yang sudah memandu kita semua untuk melakukan praktik. Ini praktik ya, praktik hasil selama 2 atau 3 kali pertemuan divisi 6 ya, yang sudah kita terima sama-sama. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, para instruktur yang sudah hadir pada saat ini,
kemudian juga Bapak Ibu peserta kegiatan VCT batch 6 yang sama-sama sudah hadir di sore hari ini sebagai bukti daripada pelaksanaan penyerapan atau implementasi daripada materi yang sudah kita terima dari para instruktur. Pada hari ini kelompok ini yang bertiga ini sedang mencoba mempraktekkan. Ada yang bertugas sebagai host, ada yang bertugas sebagai presenter, ada juga yang bertugas sebagai moderator. Dan tentunya masih banyak lagi tugas kita yang harus kita siapkan. Salah satunya ini. Kemudian saya kebetulan ditunjuk menjadi presenter, dan seperti Bapak Ibu ketahui tadi di biodata saya sebagai pengawas sekolah PLB, tentunya basic saya ada di wilayah atau domain masalah terkait dengan pendidikan khusus. Oleh karena itu, mohon izin saya menyampaikan materi yang terkait dengan pendidikan khusus nanti di dalamnya. Walaupun judul dari paparan yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan konsep dasar pendidikan inklusif. Bapak Ibu yang saya hormati, kadang ada dek biasa sanglik gitu Pak, pandai ngajar ya sok tatihnya, jadi ngapunten. Baik Bapak Ibu, apa itu konsep dasar pendidikan inklusif? Tentunya bagi teman-teman yang sudah sedikit familiar dengan pendidikan inklusif, ini barangkali hanya sedikit enrichment lah, penguatan untuk sebagai pemahaman yang lebih mendalam lagi terkait dengan konsep dasar pendidikan inklusif. Selanjutnya saya ini sebagai pengawas sekolah PLB tadi sudah disampaikan ya. Kemudian, di sini seperti yang saya sudah sampaikan di dalam narasi di undangan kegiatan tutorial ini atau video conference ini, bahwa diawali terkait dengan adanya pendidikan inklusif untuk pada dasarnya adalah untuk memberikan perluasan penyediaan layanan yang ideal dalam pendidikan pada masyarakat demokratis, khususnya konteks pendidikan diarahkan kepada penyediaan kesempatan pendidikan bermutu bagi semua. Jadi ketika kita bicara pendidikan inklusif, maka kita diberikan kesempatan untuk melakukan layanan pendidikan bermutu bagi semua, ya, bagi semua peserta didik atau bagi semua anak. Sebagai sebuah prinsip yang universal tentunya. Jadi pendidikan inklusif ini adalah pendidikan yang memiliki prinsip universal, berlaku untuk seluruh anak dengan berbagai permasalahan, dengan berbagai keberagamannya. Dan pendidikan inklusif ini memiliki implikasi dimungkinkannya satu diversifikasi program atau keberagaman program yang diberikan nanti. Jadi kita harus menyusun program, baik program pembelajaran, program asesmen yang lainnya yang terkait dengan perbedaan atau keberagaman peserta didik yang kita layani, ya. Oleh karena itu programnya juga harus beragam, harus ada perbedaan untuk semua peserta didik yang memiliki kemampuan yang beragam. Dengan demikian, secara operasional, Sekolah Penjuruan Pendidikan Inklusif ditunjuk untuk memenuhi elemen dasar sekolah bermutu. Itu dasar pemikiran daripada adanya barangkali satu konsep terkait dengan layanan pendidikan inklusif. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjut. Oke. Nah, awalnya kita diberikan satu tantangan
berikan satu tantangan bahwa di dalam pendidikan itu ada 3 hal yang menjadi challenge barangkali ya, terkait dengan bagaimana satu kualitas layanan pendidikannya. Tentunya tantangan kualitas layanan pendidikan yang harus kita kawal dengan baik sehingga nanti akan menghasilkan layanan pendidikan yang bermutu. Kemudian bagaimana cara pandang pengelolaannya nanti kita sama-sama diskusikan ya. Bagaimana kita mengelola dari layanan pendidikan tersebut terkait dengan perspektifnya atau dimensi pikir kita sebagai pendidik dalam mengelola pendidikan. Kemudian yang terakhir tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana memberikan akses layanan yang merata untuk seluruh anak, akses pemerataan pendidikan untuk seluruh peserta didik. Ya, tidak ada dikotomi, tidak ada mengklasifikasikan atau memberikan dikotomi perbedaan terhadap anak dalam memberikan layanan pendidikan. 3 tantangan ini tentunya akan mengubah pola pikir kita sebagai pendidik khususnya dari pendidikan yang bersifat eksklusif ke pendidikan yang bersifat inklusif. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah merubah mindset kita sebagai pendidik dari pola pikir pendidikan eksklusif ke pendidikan inklusif. Yang bagaimana pendidikan eksklusif, yang bagaimana pendidikan inklusif. Mari kita sama-sama cermati tayangan berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita awali dengan apa itu pendidikan inklusif. Jadi pendidikan inklusif secara kalau mengambil dari Salamanca Statement ya, ini ditentu pada tahun 1994 sudah mulai digaungkan terkait dengan pendidikan inklusif. Bahwa pendidikan yang inklusif itu adalah pendidikan yang mengakomodasi semua anak tanpa mempedulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, kondisi-kondisi lain termasuk anak yang penyandang cacat atau disabilitas. Penyandang disabilitas ada yang berbakat, ada juga yang low function yang memiliki kemampuan ke bawah, ada yang high function yang ke atas. Dan juga bagi mereka yang berada atau anak-anak yang berada di daerah terpencil, anak-anak dari kelompok etnik dan bahasa minoritas, ya masih kita dengar di belahan Indonesia bagian timur masih ada kelompok etnik yang memiliki layanan atau penerimaan layanan pendidikannya masih belum sebagus yang ada di wilayah barat. Nah, inilah yang harus kita coba akomodasi melalui pendidikan inklusif. Selanjutnya Bapak Ibu, sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, di situ sudah jelas bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional Bapak Ibu mungkin sudah pada tahu ya, sudah pada memahami, sudah semuanya memahami. Ada untuk mengembangkan kemampuan dari fungsi pendidikan nasional untuk membentuk watak serta peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian tujuannya mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman bertakwa. Jadi mengembangkan potensi peserta didik. Baseline atau kemampuan dasar dari satu peserta didik itu berbeda-beda. Ada yang awalnya potensinya rendah, ada yang middle, tengah-tengah, sedang gitu ya. Ada yang sudah tinggi kemampuannya. Maka kita di dalam tujuan pendidikan nasional harus bisa mengembangkan potensi tersebut, barangkali seperti itu ya. Oke, misi pendidikan nasional di dalam Undang-Undang Sisdiknas ini sudah ada lah ya, nggak usah dibahas lagi. Salah satunya adalah mungkin salah satu yang harus kita menjadi perhatian di dalam misi pendidikan nasional itu adalah ada pemerataan kesempatan pendidikan. Ini tantangan yang tadi kita miliki, ada salah satunya adalah bagaimana akses layanan pendidikan tersebut merata, ya, merata atau semua anak mendapat kesempatan
untuk memperoleh pendidikan yang benar. Ini salah satunya, itu di misi pendidikan nasional yang pertama. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ini juga terkait dengan pemikiran tentang pendidikan inklusif dari beberapa ahli. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada 3 hal yang harus kita cermati ketika kita mencoba melakukan atau melaksanakan, mengimplementasikan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif tentunya diharapkan mampu merespon seluruh kebutuhan belajar pada anak, ya, seluruh kebutuhan belajar anak atau peserta didik. Jadi karena kebutuhan belajarnya sangat beragam, maka kita juga harus memberikan layanan yang beragam pula. Tidak bisa dalam satu kelas kita memberikan layanan yang sama gitu ya. Tidak bisa, karena di dalam satu kelas itu mungkin juga ada yang belum memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Yang kedua, bagaimana tanggung jawab dari sistem pendidikan biasa untuk mendidik semua anak. Nah ini Bapak Ibu, saya lihat dari seluruh peserta PCT batch 6 kelompok 13A ini atau kelompok kecil ini, pada umumnya adalah peserta atau guru untuk pendidikan reguler atau pendidikan umum, ya. Jadi ini menjadi tanggung jawab dari sistem pendidikan, baik itu satuan pendidikan, kemudian para stakeholder, untuk mendidik semua anak gitu ya. Jadi harus mampu mendidik semua anak tanpa terkecuali. Kemudian pendidikan inklusif juga merupakan atau dirancang dengan memperhatikan keanekaragaman karakteristik dan kebutuhan. Oke, masih familiar atau similar dengan poin yang di atas. Pendidikan inklusif mencakup pendidikan formal, non formal, dan informal. Jadi ada pendidikan formal, satuan pendidikan Dikdas, Dikmen, ada perguruan tinggi dan sebagainya. Non formalnya mungkin ada di satuan pendidikan non formal itu biasanya terjadi atau dilaksanakan di dalam layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, ya, seperti kursus dan sebagainya. Kemudian informal juga pendidikan yang dilaksanakan di keluarga dan sebagainya. Kemudian juga ada poin penting yaitu terkait dengan pendidikan inklusif, menghargai bahwa semua anak dapat belajar. Kemudian struktur sistem dan metodologi harus memenuhi kebutuhan semua anak. Mengakui dan menghargai keberagaman peserta didik, ya. Mengakui dan menghargai keberagaman peserta didik. Seringkali kita, mohon maaf ya, ketika kita memberikan pembelajaran terhadap peserta didik, seringkali mengabaikan ya kondisi-kondisi non fisik gitu ya, terkait dengan kondisi peserta didik. Kadang begitu datang ke sekolah, peserta didik ada yang murung, ada yang bersedih, kemudian ada juga yang gembira gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu tidak kita antisipasi bahwa kenapa anak tersebut memiliki kecenderungan seperti itu. Mungkin saja anaknya berangkat dari rumah ada masalah dengan keluarganya, dengan perekonomiannya, dengan status ekonominya, sehingga dia agak kurang semangat, kurang termotivasi untuk belajar, sehingga murung dan sebagainya. Ini kita harus mampu mengakui dan menghargai keberagaman peserta didik. Kemudian merupakan strategi untuk mewujudkan masyarakat inklusif. Dan selanjutnya adalah ini beberapa konsep penting dari layanan pendidikan inklusif. Tentunya ada sumber daya. Sumber daya di sini kita memanfaatkan sumber daya yang ada, kemudian mendistribusikan sumber daya tersebut sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Yang menarik di sini terkait dengan keberagaman dan diskriminasi. Jadi menghilangkan diskriminasi dan pengucilan kepada seluruh peserta didik atau anak, ya. Memandang keberagaman sebagai sumber daya, sebagai potensi, bukan sebagai masalah. Seringkali Bapak Ibu dengan
Ya, saya tidak menutup kemungkinan bahwa Pak Ibu Ibu guru ini berasal dari berbagai latar belakang, situasi, kondisi yang melatar belakangi masing-masing guru. Tetapi bukan berarti kita harus Ya. Kita mute siapa ya? Ya, Pak. Dan mute ya. Enggak ada. Siapanya enggak ada di sini. Ada bocor ya mungkin Pak ya? Bentar, Pak. Oh, enggak banyak. Nah, masih ada tuh, Pak. Kosong Pak, bersih, clear. Ayo deh. Kosong Pak. Billy backsound di bumi Bapak. Udah, ya silakan Pak, boleh lanjutkan. Oke, terima kasih Pak Jala. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Ini lumayan, kita tidak terlalu ini mah hanya sekedar untuk praktik saja. Baik, saya lewat saja biar nanti lebih banyak diskusinya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu yang paham atau ingin paham atau ingin mengetahui bagaimana bentuk pelayanan pendidikan khusus. Karena pendidikan khusus itu berbeda dengan pendidikan pada umumnya. Ya, jadi ini histori bagaimana bentuk pelayanan pendidikan khusus yang ada selama ini. Di sini ada komponen anak dan sebelah kanan ada komponen sistem atau berupa kurikulum maupun lingkungan. Barangkali Bapak Ibu yang seperti Bu Lilis ini mengajar di PAU, di TK, ya, ini barangkali cukup sangat relevan ya barangkali ini dalam bentuk pelayanan pendidikan di Indonesia. Ada anak yang berbeda sebelah kiri ya, ada bentuknya kotak. Kalau dibuat dalam bentuk benda itu, ada yang bentuknya segitiga sebelah kiri. Kemudian di lingkungan pun sebelah kanan, ya, maka dalam kurikulum dan lingkungannya harus sama gitu ya. Jadi ini dulu waktu proses proses pendidikan khusus yang terjadi di Indonesia seperti ini atau di dunia bahkan sama. Ada pendidikan khusus yang kita kenal dengan sekolah luar biasa. Jadi anak yang seperti ini termasuk ke dalam proses atau segregasi. Ya, sekolah segregasi ini ketika anak masuk ke sekolah itu disesuaikan dengan sekolah khususnya tersebut. Jadi kalau anak tersebut memiliki hambatan dalam penglihatan atau tunanetra, maka anak tersebut akan sekolah di sekolah tunanetra. Kemudian bila sekolah tersebut dirubah, barangkali dulu waktu itu ya memang seperti itu ya. Jadi peserta didiknya ini masuk sesuai dengan ke dalam lingkungan atau kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta. Bukan kebutuhan, artinya disesuaikan dengan sekolah yang khusus tersebut. Untuk SLB pendidikan khusus atau sekolah luar biasa, untuk peserta didik yang tunanetra masuk ke SLBA, untuk tunarungu masuk ke SLB B dan seterusnya. Nah, itu yang namanya sekolah segregasi. Kemudian ada juga yang disebut dengan sekolah integrasi. Artinya anaknya dirubah dulu ya, ya dirubah dulu kepalanya. Kalau misalnya begini, kalau di analogikan seperti kalau kita membeli peci ya Pak Jalal, kalau kita membeli peci yeah, kemudian logor pecina atau serag pecina, kopiahnya serag, apakah mengecilkan kepala kita? Nah ini seperti itulah ya. Anaknya itu dirubah dulu ya. Anaknya itu dirubah dulu. Kalau kita membeli sepatu kekecilan, maka kakinya dulu yang berubah. Nah, baru dimasukkan ke dalam kakinya, dimasukkan ke dalam sepatunya. Artinya
anak di sini yang dikondisikan untuk dirubah dulu agar sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah. Ini sepertinya yang kurang apa namanya, sangat kurang manusiawi kalau seperti ini. Namanya sekolah reguler atau sekolah integrasi. Ada satu layanan terbaik yang menurut hemat dewasa ini sungguh apa namanya, sangat manusiawi, sangat ramah terhadap peserta didik adalah dengan berbagai macam karakteristik peserta didik, dengan berbagai macam kemampuan dari peserta didik, maka peserta didik itu akan diakomodasi oleh layanan kurikulum dan lingkungan yang ada di sekolah. Artinya tidak harus dirubah. Jadi setiap anak silakan masuk ke dalam sekolah tersebut. Ya, artinya sekolah yang sudah memodifikasi, menyesuaikan baik kurikulum maupun lingkungan terhadap kebutuhan peserta didik. Nah, inilah yang disebut dengan sekolah inklusif atau sekolah dengan layanan pendidikan inklusif. Jadi kurikulum beradaptasi kepada peserta didik. Ini pula yang saat ini oleh Bapak Mas Menteri kita, bahwa Mas Menteri lebih menekankan kepada bagaimana mendesain suatu kurikulum atau lingkungan yang sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Jadi jangan memberikan kurikulum atau suatu program pembelajaran yang tidak bisa dipahami atau tidak bisa diterima oleh kemampuan peserta didiknya. Oke, Bapak Ibu, saya lewat saja barangkali. Jadi beberapa komponen pendidikan inklusif ini masih sama dengan yang tadi, bahwa dengan pendidikan inklusif maka semua peserta didik akan terakomodasi. Terakomodasi apanya? Terakomodasi seluruh layanan pembelajarannya, baik kurikulumnya, baik sarana prasarananya, dia bisa mengakomodasi semua peserta didik. Kemudian pembelajaran pastinya kalau dengan layanan pendidikan inklusif, dia akan berpusat kepada peserta didik. Selanjutnya, menghargai dan menerima perbedaan keberagaman. Ini elemen komponen pendidikan inklusif yang sangat ramah terhadap peserta didik. Menghargai dan menerima perbedaan keberagaman atau keragaman. Ya. Kemudian sistem baik kurikulum, media, lingkungan, cara, metode itu diadaptasikan, disesuaikan terhadap kebutuhan peserta didik. Kemudian ada aksesibilitas yang bisa digunakan oleh seluruh peserta didik. Guru tidak bekerja sendiri, ya, di dalam layanan pendidikan inklusif. Guru tidak bekerja dalam masing-masing atau secara individu, tapi harus bekerja dalam satu tim. Dan orang tua terlibat dalam pembelajaran. Organisasi pembelajar yang dicanangkan oleh Mas Menteri, ya, Nadiem, sudah merangkum pendidikan yang sangat inklusif. Organisasi pembelajaran disertakan bahwa masyarakat pun dilibatkan untuk dapat meningkatkan pendidikan inklusif, pendidikan yang bermutu, sehingga masyarakat dilibatkan. Salah satunya adalah orang tua. Organisasi LSM dan sebagainya dilibatkan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Ini yang inisiasi atau menjadi pemikiran Pak Menteri yang sekarang sangat luar biasa, artinya masuk ke dalam ruh layanan pendidikan inklusif gitu. Yang terakhir, Bapak Ibu, ini bahwa peserta didik dengan segala keberagaman yang ada, ya, ada yang dia dari sisi kecerdasannya itu ada yang di bawah, sangat rendah, atau orang dengan tanda kutip dibilang bodoh gitu ya. Kemudian ada yang middle, yang tengah-tengah, yang sedang. Kemudian juga ada yang berbakat ya. Semua anak tersebut harus hadir di dalam layanan pendidikan. Ya, harus hadir. Itu prinsip daripada layanan pendidikan yang pertama. Pendidikan inklusif yang pertama dulu, kehadirannya. Setiap anak harus hadir mendapat layanan pendidikan. The present ya. Kemudian yang kedua, acceptance, yaitu peserta didik harus diterima ya, di setiap sekolah. Masalah sekarang PPDB yang sekarang
sampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, baik di SMA, SMK, madrasah aliyah dan sebagainya, itu harus ada sekian persen kuota untuk peserta didik disabilitas. Ya, ini sekolah menerima seluruh peserta didik dalam kondisi apapun. Salah satunya adalah peserta didik disabilitas. Di dalam proses PPDB yang sudah berjalan 2 tahun belakangan ini, Provinsi Jawa Barat sudah ada kuota untuk afirmasi, untuk kuota afirmasi atau kuota bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang dapat diterima di sekolah umum. Kemudian prinsip yang ketiga, semua peserta didik yang ada di sekolah berpartisipasi, participation, ya, harus mampu berpartisipasi, tidak ada yang murung, menarik diri, tidak terlibat dalam pendidikan dan seterusnya. Ini ada partisipasi. Kemudian yang terakhir, tentunya dengan prinsip-prinsip yang sebelumnya ada present, acceptance, partisipasi, maka akan menghasilkan prestasi atau achievement, ya. Itu barangkali Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Ini mohon maaf karena saya memiliki basicnya dari PLB, pengawas sekolah PLB atau pendidikan luar biasa atau SLB. Jadi saya ingin menyampaikan hal yang terkait dengan pendidikan khusus, dan diantaranya adalah pendidikan inklusif. Karena di Sukabumi khususnya ini sudah menjadi kemarin wali kota kita, Pak Ahmad Fahmi. Pak Ahmad Fahmi sudah mencanangkan, ya, di bulan bulan Desember kemarin, ya, di 2019 itu mencanangkan bahwa kota Sukabumi sebagai kota inklusif. Kabupaten Sukabumi juga malah jauh-jauh sebelumnya sudah mencanangkan sebagai kabupaten inklusif. Nah, 3 prinsip PAPA, ingat aja PAPA, present, acceptance, participation, dan achievement, ya. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu, dan terima kasih kepada Bu Moderator, Pak Host, ya, Pak Host Pak Jalal, Bu Lilis, dan seluruh peserta yang sudah hadir pada hari ini. Mohon izin, mohon maaf apabila ada yang kurang. Ini hanya latihan saja bagaimana mengaplikasikan salah satu skill set, ya, dari VCT yang sudah kita terima dari instruktur, menjadi presenter, menjadi moderator, menjadi host. Nanti kita semua akan mengalami itu, dan sangat luar biasa. Saya appreciate kepada seluruh instruktur, luar biasa. Terus terang, saya memang hobi dalam IT, Pak, dalam teknologi, walaupun basic saya bukan dari teknologi, tapi saya ikut mencoba. Ketika ada pembelajaran yang baru, materi baru dari Pak Bayu, dari Pak Ferdi, dari siapa itu, ya, saya coba langsung praktekkan. Dan mohon maaf Pak, ke Pak Jalal khususnya, yang membuat room itu saya ikut semua. Nggak apa-apa, Pak. Izin. Ada pembelajaran, Pak, jadi ada pengalaman bagus. Tuhun, apunten kedana mah Pak Jalal gitu. Nah, Abi kemarin juga masih bingung siapa membuat apa gitu, ya. Tapi akhirnya saya coba membuat layer, ya, namanya player, kemudian membuat room, membuat Google Form dan sebagainya, saya coba. Itu jangan berputus asa bagi yang baru-baru seperti saya ini, baru dalam materi VCT, baru sekali, ya. Jadi saya coba trial of terror lah gitu, salah mah wajar, dan namanya jalmi pasti kena kerusak. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Barangkali saya kembalikan saja untuk moderator Ibu Lilis. Halo Bu Lilis. Ya, Ibu Lilis masih di sana, Bu Lilis. Ya. Bangga nyangakeun hatur nuhun, hapunten. Ya, Pak. Terima kasih Pak atas pemaparan materi pada sore hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadi ilmu dan wawasan untuk kami. Dan untuk selanjutnya mungkin